Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Ya, alhamdulillah kalau baik. Ya, ingat, tetap semangat ya, semangat dan rajin belajar ya. Walaupun kalian belajar di rumah secara daring, tetap semangat belajar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa secara bersama-sama. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Siapa yang tidak hadir ini hari? Ada temannya yang tidak hadir? Yang hadir, silakan absen di room chat ya. Hari ini kita belajar tentang IPS ya dengan tema penawaran. Sebelum kita masuk di pembelajaran, ada yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, silakan. Permintaan. Ya, permintaan. Hari ini tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai yaitu setelah mempelajari, membaca, menyimak, dan mendalami materi tentang penawaran, maka peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian penawaran secara tepat dan benar. Yang kedua, menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran secara tepat dan benar. Yang ketiga, menganalisis hukum penawaran secara tepat dan benar. Yang keempat, menganalisis kurva penawaran secara tepat dan benar. Dan materi kita untuk hari ini yaitu 1. Pengertian penawaran. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang ketiga, hukum penawaran. Dan keempat, kurva penawaran. Penilaian yang akan Ibu ambil yaitu ada 3. 1. Penilaian sikap. 2. Penilaian keterampilan. Dan penilaian pengetahuan. Dan ingat, untuk hari ini itu KKM yang akan kita capai itu 75. Ya, oke anak-anakku kita lanjut. Silahkan amati gambar tersebut dan merumuskan apa-apa saja yang ingin anak-anakku ketahui tentang gambar tersebut. Di sini gambarnya ada 4. Pada saat ini itu ada perayaan Hari Raya Idul Fitri. Di sini pada Hari Raya Idul Fitri itu biasa harga parcel itu naik harganya. Tetapi pada Hari Raya kali ini penjualan parcel mengalami penurunan dikarenakan harga parcel naik. Ya, dan di sini sudah banyak yang merangkai parcel sendiri. Mereka merangkai sendiri parcel tersebut untuk diberikan kepada keluarganya maupun dengan teman kerjanya. Solusi yang dilakukan bagi penjual parcel ini, mereka memanfaatkan jasa telekomunikasi untuk menjual parcel mereka agar parcel mereka itu laku. Pengertian penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Di sini juga ada pengertian penawaran menurut ahli. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Pertama itu harga barang. Yang kedua teknologi. Yang ketiga apa, Kamril? Jumlah penjual. Yang keempat, biaya produksi. Yang kelima, harapan di masa depan. 6, harga barang pengganti. Ketujuh apa, Selvi? 7 faktor alam. Yang kedelapan, kebijakan pemerintah. Yang kesembilan, pajak. Hukum penawaran. Ya, ini hukum penawarannya. Di sini ada kurva penawaran. Ada tabel dan ada kurva. Ya, di sini ada penjabarannya itu harga roti dengan jumlah roti. Itu harga roti dilambangkan dengan P dan jumlah penawaran dilambangkan dengan Q. Anak-anakku tadi sudah mengamati gambar. Ya, apakah ada di antara kalian yang ingin mengajukan pertanyaan terkait gambar tersebut?
Ada? Saya, Bu. Ya, Kambril. Apa yang menyebabkan penjualan parcel turun? Ada temannya yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Penyebabnya penjualan parcel turun karena harga barang naik dan sudah banyak yang merangkai sendiri parcel untuk diberikan kepada keluarga, rekan kerja, dan lain-lain. Terima kasih atas pertanyaan dari Aril dan sudah dijawab oleh Nurul ya. Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi. Silakan anak-anakku mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang ingin diketahui dengan berdasar pada tujuan pembelajaran, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, jelaskan pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Yang kedua, uraikan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang. Kedua, teknologi. Tiga, jumlah penjual. 4, biaya produksi. 5, harapan di masa depan. 6, harga barang pengganti. 7, faktor alam. 8, kebijakan pemerintah. Dan 9, pajak. Apa contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yang dilihat dari biaya produksi? Dari kelompok 1 ada yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Contohnya penawaran tempe yang bahan bakunya kedelai, maka ketika harga kedelai naik, produsen tempe memilih untuk mengurangi penawaran tempe di pasar. Bahkan produsen tempe lebih memilih tidak memproduksi tempe sama sekali apabila harga kedelai mahal. Tadi hasil persentase dari anak-anakku itu dari kelompok 1 dan kelompok 2. Tampilan anak-anakku dalam persentase dan diskusi kelompok kali ini sangat baik. Ini kan kita sudah berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kita. Oke, untuk sekarang siapa di antara kalian yang ingin menyimpulkan hasil dari presentase kita tadi? Saya, Bu. Saya, Bu. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah: yang pertama, harga barang. 2, teknologi. 3, jumlah penjual. 4, jumlah produksi. 5, harapan di masa depan. Bunyi hukum penawaran adalah: jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Dan jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Itulah tadi hasil kesimpulan dari teman kalian, itu Widya. Terima kasih ya Widya. Cukup baik hasil kesimpulan dari Widya tadi. Silahkan anak-anakku masuk di Google Classroom-nya. Ibu sudah kasih masuk tadi di situ evaluasinya. Evaluasi untuk kita pada hari ini. Yang kalian harus kerja, ya lihat sekarang di Google Classroom-nya ya. Ada di situ evaluasinya. Silahkan dikerja. Ibu kasih waktu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu akan merefleksi kalian. Apa-apa saja pengalaman, kesan, dan pesan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini tentang penawaran. Anak-anakku ingat ya, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker jika ingin keluar dari rumah, jaga jarak. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar dengan tema pasar. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Oke, Ibu rasa untuk hari ini pertemuan kita sudah cukup ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.